Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui perenungannya dan pembacaan Alkitab, dia menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sejati dan dia mengalami perkenanan Tuhan atas kehidupannya. Lalu bagaimanakah kisahnya saudara? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lalu kalau Al-Quran dibuka dari belakang ke depan, dibaca dari kanan ke kiri karena huruf Arab. Nah, Alkitab ini apakah dibuka dari belakang ke depan, dibaca dari kanan ke kiri, saya nggak tahu. Akhirnya setelah itu saya berdoa, saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ini Bible dan saya kaget, saya menemukan satu kalimat yang paling depan, itu ada kalimat kejadian. Besar sekali saudara, kejadian. Pada waktu saya membaca kata kejadian itu, betapa kagetnya saya. Lalu saya berkata dalam hati saya, ini ada kejadian apa ini gitu. Akhirnya karena saya baca itu satu malam, satu pasal itu, saya benar-benar pada waktu saya baca kitab kejadian itu, saya benar-benar menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Kenapa saya menemukan sebuah pengetahuan yang baru? Karena agama saya Islam tidak menceritakan bahwa Tuhan hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu nggak ada. Tuhan menciptakan manusia hari yang keenam dan 6 masa Tuhan menciptakan alam semesta. Demikian kata Al-Quran. Tapi begitu saya baca Bible, saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi saya tahu dari Babel bahwa Tuhan menciptakan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari yang kelima ini. Lalu saya berpikir, sesudah saya membaca, berpikirlah saya, rupa-rupanya kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan, akhirnya saya baca setiap malam, lupa ama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Bible. Heran orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Yang merasa diri, jangan tersinggung, jangan marah, tapi harus bertobat. Saya sampai ngototnya saya baca Alkitab ini, saudara. Alkitab ini saya ini sudah tidak ada bentuknya. Sudah seperti ini kitab Mazmur. Ini lagi, ada lagi kitab Yehezkiel, kitab Ratapan, sudah seperti ini, saudara. Jadi saya baca setiap malam ini Bible karena memberikan pengetahuan. Saya baca terus, ketemu dengan hambanya Nabi Nuh. 40 hari 40 malam datangnya hujan, badai dan banjir, manusia dan binatang mati. Sama kisahnya. Lalu saya ketemu dengan kisah Nabi Ibrahim, atau di dalam Bible ini Abraham. Dan Abraham mempersembahkan, dalam Bible ini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sementara di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Tuhan Abraham atau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, tetapi disebut anaknya yang tunggal. Saat itulah saya berpikir, kok berbeda ini yang dikorbankan. Satu tidak dijelaskan, yang Bible dijelaskan. Anakmu yang tunggal yang bernama Ishak. Memang di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang kedua dijelaskan di sana bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih ini, yakni Ishak. Memang secara terang-terangan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi saya berpikir dua agama ini salah. Kalau salah yang dikorbankannya berarti ada satu yang benar. Mana yang benar itu saya cari.
Saya tidak mencari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini. Saya juga tidak mencari pendeta atau orang Kristen untuk menanyakan mana yang benar di antara dua cerita ini. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada hikmat mana yang benar di antara dua kitab suci ini dan mana yang benar di antara dua agama ini, karena ini adalah dasar. Kalau dasar, fondasi rumah yang kita bangun dasarnya salah, ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Saya baca terus. Baca tahun pertama saya baca, tahun kedua saya baca, tahun ketiga saya baca, tahun keempat selesai perjanjian lama. Nah, lalu tahun berikutnya saya baca perjanjian baru. Di dalam kitab Matius saya baca Matius. Dan saya menemukan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam perkataan Yesus Kristus di dalam Injil ini. Dia berkata, kalau kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang paling mulia. Tidak ada ajaran, terlebih-lebih agama saya yang lama tidak ada mengajarkan perkara yang seperti itu. Tapi begitu saya baca Bible, saya menemukan ajaran yang sangat-sangat mulia. Tidak ada seperti itu. Kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuh, memintalah berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Itu semua ada di dalam Bible dan itu perkataan Yesus Kristus. Saya terus membacanya di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dari kitab Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya kembali buka, saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Dan lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isabnu Maryama wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ayub, bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus anak Maryam. Saya menyimpan perkataan itu, lalu saya membaca lagi Markus, Lukas. Saya ketemu dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman itu, dialah yang menjadi manusia.